Kemudian diabaikannya bahasa Arab. Ini seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian serangan kebudayaan, misionaris dan politik. Saya ingin cerita sedikit. Perang salib itu kan terjadi pada abad ke-11 sampai abad ke-13. Ya, tahun 1000 sampai 1200-an. Ya. Setelah perang salib, karena orang-orang kafir itu berhasil menyimpulkan bahwa umat Islam itu tidak bisa dikalahkan secara fisik, maka mereka harus dikalahkan dengan senjata yang lain. Maka kemudian pada abad ke-14 mereka merumuskan sebuah kajian yang secara spesifik mengkaji kekuatan dan kelemahan orang-orang timur. Maka kemudian muncullah The Oriental Studies itu. Jadi Oriental Studies itu didirikan pada abad ke-14, 1 abad setelah terjadinya perang salib. Gitu. Ya, 1 abad setelah terjadinya perang salib. Nah, tujuan Oriental Studies itu sebenarnya apa? Mengkaji titik kelemahan dan kekuatan umat Islam. Dari sanalah kemudian mereka menelurkan ya rumusan-rumusan yang bertujuan untuk diantaranya adalah menyerang Islam. Termasuk kajian Oriental Studies itu yang banyak dilakukan sekarang Orientalis itu adalah menghidupkan ajaran-ajaran yang dulu pada zaman kekhilafahan itu sudah diharamkan. Pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir itu, Fatimiyah itu sudah dibubarkan dan Al-Azhar itu dibersihkan dari pengaruh Syiah Ismailiyah. Tetapi sekarang peninggalan-peninggalan Ismailiyah seperti tulisan Al-Kirmani, kemudian tulisan-tulisan orang-orang Ismailiyah yang lain selain Al-Kirmani itu banyak kemudian sekarang di makhtutotnya, manuskripnya itu ditulis ulang, dicetak, yang itu banyak kita bisa temukan di Leiden, ya, di Belanda, atau di universitas-universitas yang lain yang kebanyakan itu menjadi pusat orientalis. Jadi kalau ada kesimpulan bahwa orientalisme itu bagian dari penjajahan, itu memang iya. Itu memang iya. Jadi kesimpulannya orientalis ini, misionaris dan orientalis itu memang tujuannya satu, untuk menyerang Islam. Itu karena mereka tahu bahwa umat Islam tidak bisa dihancurkan dengan perang fisik, maka Islam diserang. Nah, sampai kemudian puncaknya adalah runtuhnya khilafah itu. Ya, baik itu serangan misionaris maupun serangan orientalis maupun serangan misionaris itu. Nah, misionaris seperti kasusnya Eli Smith yang di Libanon itu banyak bisa kita lihat di dalam Kaifa Dimatil Khilafah. Ya, bagaimana serangan-serangan yang dia lakukan. Ini mau ngopi dulu? Ya, silakan ngopi dulu. Ya, biar tidak ngantuk. Minumnya. Yang pertama tadi mengenai masalah ketidakjelasan, kegagalan usaha membangkitkan kaum muslim dengan Islam, itu antara lain adalah karena tidak difahami fikra Islam akibat dari pengaruh filsafat India, Persia dan Yunani, termasuk juga manipulasi terhadap ajaran Islam, ya, termasuk diantaranya adalah serangan terhadap nas. Itu kalau istilahnya Setaki itu di dalam kitab Daulah Islam belum menjelaskan ada kalanya serangan itu ditujukan kepada nas. Serangan yang ditujukan kepada nas itu misalnya adalah seperti terjadinya pemalsuan hadis, gerakan pemalsuan hadis misalnya. Itu serangan yang ditujukan kepada nas. Seperti sekarang kita lihat serangan-serangan yang ditujukan kepada nas, misalnya apakah itu dengan mengatakan Quran itu tidak otentik, Quran tidak otentik, ya, itu sama bagian dari serangan terhadap nas. Kemudian ada serangan terhadap bahasa Arab untuk upaya untuk memisahkan bahasa Arab dari Islam. Itu sudah mulai dilakukan seperti yang saya sebutkan tadi pada zaman Abbasiyah. Ya, upaya-upaya itu sudah mulai dilakukan.